Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin nuril hidayah wa ala alihi wa ashabihi nujumir rasyad. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Jamaah salat zuhur Masjid Salahuddin yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita pada siang hari ini mengkaji satu ayat dari surat Al-Kahfi yang mengingatkan kita tentang pentingnya thalabul ilmi, karena belajar itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia, wajib untuk dilakukan kapanpun, oleh siapapun, bahkan dimanapun. Sebagaimana keteladanan yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam, beliau rela mempertaruhkan nyawa, apalagi hanya waktu, termasuk juga harta benda, hanya ingin belajar kepada seseorang yang belum pernah beliau kenal sebelumnya. Tapi orang ini, kata Allah, memiliki ilmu yang melebihi ilmunya Nabi Musa. Beliau sangat tertarik untuk belajar kepada orang tersebut, meskipun jarak yang ditempuh cukup jauh di sebuah tempat bertemunya dua lautan. Kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir ini sangat masyhur, bahkan berkali-kali kita sering mendengarnya. Namun akan selalu ada banyak ilmu-ilmu baru, informasi-informasi yang update terkait dengan bagaimana peristiwa yang luar biasa ini terjadi. Ini menggambarkan tentang sekelumit episode atau kisah kehidupan Nabi Musa alaihissalam yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari beberapa kisah-kisah yang lain. Karena di dalam Al-Quran itu, apalagi surat Al-Baqarah, itu sekitar 70 hingga 80% kisah yang ada di dalamnya didominasi oleh kisah kepribadian Nabi Musa alaihissalam. Termasuk dikisahkan juga Nabi Musa alaihissalam itu dari mulai lahir kemudian sampai episode terakhir, yaitu terbelahnya Laut Merah ketika beliau dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan membawa kurang lebih 600.000 Bani Israel yang menyertai beliau, dan dikalahkannya atau dibinasakannya Fir'aun dan juga bala tentaranya. Itu episode terakhir. Tapi di antara episode itu ada peristiwa yang menarik, di mana disebutkan oleh Allah di dalam ayat 60 surat Al-Kahfi ini, yang menjadi sebab setelah peristiwa ini Nabi Musa beda dengan Nabi Musa saat itu, beda dengan Nabi Musa sebelumnya. Kadang memang ada kehidupan kita yang menjadi sebab kenapa kita bisa berubah. Yang tadinya begitu, sekarang begini. Nah, Nabi Musa alaihissalam itu kan kalimullah. Allah mensifati Nabi Musa itu sebagai nabi yang bisa langsung berbicara atau berkomunikasi dengan Allah tanpa perantara. Berbeda levelnya dengan nabi-nabi yang lain, itu harus melalui ini, melalui itu, prosedural. Semua melalui malaikat Jibril dan tidak bisa langsung tersampaikan kepada Allah. Tapi Nabi Musa ini punya privilege, dia punya kelebihan dibanding dengan nabi-nabi yang lain, sehingga kalau mau ngomong sama Allah langsung, tanpa ada perantara. Sehebat itu Nabi Musa alaihissalam? Iya, karena beliau nabinya Bani Israel yang memiliki banyak kelebihan. Tapi suatu ketika Nabi Musa pernah khilaf, Nabi Musa pernah luput. Ketika beliau berkhutbah atau berbicara di hadapan manusia, disiwatkan atau diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah pernah menceritakan sebab turunnya ayat 60 surat Al-Kahfi itu. Inna Musa qala khatiban fi Bani Israel. Suatu ketika Nabi Musa itu berkhutbah, berbicara di hadapan Bani Israel. Fa usuila ayun nasi a'lam. Setelah sesi khutbah berakhir, lalu ada sesi tanya jawab. Rupanya audiens yang
menjadi pendengar Nabi Musa itu mengajukan pertanyaan, tapi bukan masalah yang dibahas. Misalnya kalau kita bahas tafsir, masalah tafsir, atau fikih, masalah fikih. Tapi ini pertanyaannya lain, di luar konteks. Umatnya Nabi Musa atau yang hadir saat itu bertanya. Apa pertanyaannya? Ayyun nasi a'lam. Wahai Musa, siapa orang yang paling pintar? Siapa orang yang paling ngerti? Orang yang paling paham di antara manusia itu siapa? Tanpa berpikir panjang Nabi Musa mengatakan, ana a'lamul qaum, aku yang paling pintar, nggak ada yang lain, aku yang paling ngerti, aku yang paling paham. Sepintas ucapan Nabi Musa itu tidak salah, karena memang Nabi Musa itu pintar. Kalau nggak pintar ya dihapusi Bani Israel. Pintar Nabi Musa. Tapi kenapa kemudian Allah menegurnya? Sebab di mata Allah perkara itu besar. Karena biasanya perkara kecil kalau dilakukan oleh orang besar jadi besar, cepat viral kalau sekarang. Tapi kalau kita yang melakukan, kamu siapa? KTP-mu ngendi gitu. Tapi kalau orang besar yang mengatakan, masalah kecil jadi besar. Fa'ataballahu alaihi, maka Allah menegur Nabi Musa, idlam yaruddal ilma ilaihi, karena Nabi Musa tidak mengembalikan ilmu itu kepadanya. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita ngomong, ya, walaupun itu candaan, dipuji orang, wah jenengan hebat, jenengan begini begitu, sopo meneh, ngaku. Oh, itu kalimat yang paling tidak disukai oleh Allah. Seharusnya apapun kita kembalikan kepada Allah. Urusan ilmu Allah yang lebih ngerti. Bahasa kerennya apa? Wallahu a'lam. Jangan waton jawab, ngene jebule salah. Wallahu a'lam, Allah yang lebih ngerti. Soal harta pun demikian, prestasi, karya dan lain sebagainya, kembalikan semua ke Allah. Nabi Sulaiman alaihissalam itu kan bisa berbicara dengan berbagai macam bahasa, bisa mendengar komunikasi ratu semut dan bala tentaranya, bahkan memanggil awan datang untuk dijadikan kendaraan. Kehebatan semua itu oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau mengatakan, hadza min fadli rabbi, semua itu karunia Allah. Jangan bisa beli mobil, jangan aku nih orang kredit orang duwe mobil gini, bahaya itu, bisa langsung ditarik. Ucapkan hadza min fadli rabbi, ini semua karena Allah, karunia Allah. Aku bisa begini, karunia Allah. Aku punya ini, karunia Allah. Aku dapat ini, karunia Allah. Semua karunia Allah, bukan karena ini kerja keras kita. Kalau kita tidak peras keringat banting tulang, nggak mungkin kita bisa seperti ini. Ya memang itu wasilah, tapi yang membuat keringat kita terperas itu siapa? Allah. Yang membuat kita bisa berpikir, Allah. Yang membuat kita bisa bergerak itu siapa? Allah. Kembalikan semua ke Allah. Nabi Musa sebenarnya tidak salah. Beliau mengatakan, ana a'lamul qaum, aku yang paling ngerti, aku yang paling pintar. Lalu Allah menegurnya dikarenakan beliau tidak mengembalikan ucapan itu kepada Allah. Fa'auhallahu ilaihi, kemudian Allah mewahyukan kepada beliau, anna li 'abdan, wahai Musa, tahu enggak engkau, sesungguhnya aku itu punya atau memiliki seorang hamba. Ada di antara hambaku, tempatnya bijama'il bahraini, dia berada di antara dua pertemuan lautan, tempat bertemunya dua lautan. Ini kan tempat yang jauh, terpencil, pelosok kalau sekarang. Padahal Nabi Musa tinggal di kota. Tapi kata Allah, ada di antara hambaku yang kau belum tahu, tempatnya jauh dari tempat tinggalmu. Huwa a'lamu minka, padahal dia lebih tahu daripada engkau. Ya mungkin sedikit tersinggung Nabi Musa, jebul ada yang lebih ngerti daripada saya. Beliau bertanya kepada Allah, siapa ya Rabb dia? Di manakah dia? Kalau memang benar dia lebih ngerti, aku akan belajar. Ya, luar biasa. Nabi Musa sepintar itu, beliau tidak pernah menutup diri untuk belajar. Bahkan beliau berkenan
untuk belajar kepada orang yang walaupun level kedudukannya di bawah beliau. Beliau itu Musa, kalimullah, nabi rasul utusan Allah. Khidir siapa? Belum famous, belum terkenal. Tapi Nabi Musa menunjukkan ketawaduannya, beliau menyadari kesalahannya dan beliau bersedia untuk belajar lagi, sinau lagi. Kalau sekarang mungkin kita ya ngaji lagi, baca-baca lagi. Karena hamba ini tidak dikenal oleh Nabi Musa sebelumnya. Seseorang yang mungkin dianggap misterius saat itu. Yang kata Allah dalam ayat berikutnya, atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Orang ini adalah orang yang telah aku beri rahmat dari sisiku dan aku beri ilmu ladunna. Kalau sampai di pesantren Mas Fakih itu ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu yang tanpa belajar tapi ngerti. Ini levelnya bukan level kita ya. Karena apa? Karena Nabi Khidir ini tidak pernah belajar. Kita tidak tahu institusinya mana, sekolah di mana, kuliah di mana, tapi ilmunya langsung dari Allah. Maka para ulama itu membagi ilmu bisa diperoleh dengan dua cara. Yang pertama dengan jalur kasab. Seperti ini, ngaji meskipun ada yang nggak paham ya, walaupun sudah dibolan-baleni, diulang-ulang tetap belum paham. Dengan jalur ikhtiar, belajar, kursus, les dan lain sebagainya. Tapi ada kalanya orang yang diberikan ilmu oleh Allah tanpa belajar, melalui ilham, melalui wahyu. Siapa lagi di antaranya kalau bukan Nabi? Rasulullah itu tahu dari mana? Beliau mengatakan sesungguhnya kalian itu dikumpulkan di dalam perut atau rahim ibu kalian 40 hari menjadi nutfah, kemudian 40 hari lagi menjadi mudghah, 40 hari menjadi alaqah. Dulu belum ada pengetahuan medis, tapi beliau detail dan valid. Siapa yang ngajari? Apakah beliau pernah kuliah jurusan biologi atau ambil spesialis kandungan? Enggak. Tapi Allah yang mengajarkan itu. Ilmu tidak selama-lamanya diperoleh dengan jalur formal. Ada kalanya dengan tadi ketakwaan. Bahkan orang itu kalau bertakwa bisa saja tanpa belajar dia akan diberi ilmu oleh Allah. Nanti Bapak Ibu buka dalam surat Al-Baqarah, ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran itu surat Al-Baqarah ayat 282. Ayat tentang apa? Tentang hutang piutang. Tapi menariknya di akhir ayat itu Allah mengatakan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Jadi ada kalanya ilmu itu diperoleh dengan jalur takwa. Bertakwa kepada Allah. Allah akan menghembuskan atau mengilhamkan ilmu kepadanya sehingga dia ngerti atau dimudahkan dalam menangkap ilmu. Sementara orang lain itu harus mengernyitkan dahi, harus diulang-ulang, harus dihafalkan. Dia sekali dengar masuk ke dalam hati, dong, paham. Baik, kita coba baca dulu ayat 60 surat Al-Kahfi ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Allahumma arhamna bil Quran. Wa idh qala Musa, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada siapa? Li fatahu, kepada seorang pemuda. Ada yang menerjemahkan pelayannya, tapi yang benar adalah muridnya. Nabi Musa itu ini dalam adab ya. Kalau kita bepergian hendaknya mengajak seseorang, ada asisten, ada partner, jangan sendirian ya, kalau ada apa-apa bahaya ya, ngajak orang. Nabi Musa ketika akan menempuh perjalanan jauh itu beliau mengajak asistennya, mengajak muridnya. Namanya banyak tafsir menyebutkan adalah Yusha bin Nun, seorang pemuda yang brilian. Nah, pemuda ini nanti akan memimpin semua Bani Israel menuju Palestina setelah Nabi Musa alaihissalam wafat. Jadi Nabi Musa itu meninggal dunia sebelum sampai Palestina. Begitu
peristiwa yang dahsyat terjadi, tenggelamnya Fir'aun, kemudian kemenangan yang diraih oleh Nabi Musa dan juga kaumnya. Tidak lama setelah itu Nabi Musa meninggal. Nah, pemimpin yang menggantikan Nabi Musa membawa rombongan Bani Israel hingga sampai di Palestina itu namanya Yusha' bin Nun, yang dulu muridnya atau santrinya Nabi Musa. Apa yang dikatakan Nabi Musa kepada muridnya tersebut? La abrah, aku tidak akan pernah berhenti berjalan, tidak akan pernah leren kalau sekarang, nggak akan pernah bosen ngaji, pokoknya nggak ada kata berhenti. Ini dalam konteks thalabul ilmi ya, bisa juga dikembangkan belajar atau bekerja dan lain sebagainya, terutama masalah ilmu. Jenengan nggak boleh merasa pinter, merasa cukup, aku S3 kok isra sinau meneh, jangan. Sebanyak apapun ilmu yang sudah kita miliki, masih banyak ilmu yang belum kita miliki, gak akan pernah ada habisnya. Aku tidak akan pernah berhenti berjalan. Berjalan ini bisa diartikan berjalan secara fisikly atau terus menerus berjalannya waktu. Sampai kapan? Hatta ablugha majmal bahrain, sampai aku tiba di tempat bertemunya dua lautan. Bukan muara, tapi dua lautan. Sayangnya tidak disebutkan di sini lokasinya di mana. Karena kalau disebutkan bahaya, itu jadi tempat viral nanti. Dalam Quran banyak sekali tempat-tempat atau bahkan nama yang dirahasiakan. Tujuannya untuk apa? Agar tidak dikultuskan. Bahaya kalau ketemu orang kita, umroh hajinya nggak ke sana, ya nggak ke Mekah maksudnya, tapi ke sana. Ini tempat bersemedi atau tempat bertapa, bahaya nanti dikultuskan atau jadi sarang syirikan. Maka dirahasiakan oleh Allah tempatnya. Tapi Allah memberikan isyarat tempat itu adalah tempat bertemunya dua lautan. Walaupun di dalam tafsir Jalalain itu disebutkan, yaitu laut pertemuan antara laut Rum dan laut Persia. Wallahu a'lam tempatnya di mana. Au amdiya huquba, atau aku akan terus menerus berjalan selama bertahun-tahun, artinya long life, tidak pernah berhenti sampai ya utlubal ilma minal mahdi ilal lahdi, carilah ilmu dari mulai buayan ibu sampai liang lahat, belajar terus kapanpun. Nah, secuil potongan kisah yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam yang dikisahkan oleh Allah kepada kita ini sebagai pembuka episode berikutnya yang lebih heroik, yang lebih dramatis. Kalau ini hanya pembukaan ya, hanya sebuah tekad. Kata Nabi Musa, aku tidak akan berhenti, terus menerus belajar sampai di tujuan. Pokoknya kalau belum sampai di tujuan, kalau mungkin sekarang belum wisuda atau belum purna, tidak akan pernah berhenti. Sebuah tekad kuat yang harus dimiliki oleh siapapun kalau dia ingin berhasil meraih sesuatu yang diinginkan. Dia tidak boleh inyah-inyih, tidak boleh bermalas-malasan. Tekadnya harus diperbarui, bahkan harus rela mengorbankan waktunya, keluarganya, hartanya, hingga nyawanya. Karena Nabi Musa itu akan mendatangi tempat yang antah berantah, yang belum pernah beliau jamah sebelumnya, yang belum pernah beliau lalui sebelumnya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membebani hambanya melebihi kapasitasnya. Sampai nanti apa yang Allah akan berikan, ya arahkan, itu didetailkan oleh Allah pada ayat-ayat berikutnya. Insya Allah kisah yang lebih dramatis akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jangan pernah bosan ya, justru kita harus semakin penasaran ya, karena ayatnya pendek-pendek dan kisahnya terpotong-potong, padahal ayat ini memiliki lanjutan yang sangat panjang sampai nanti pada ayat yang ke 82, dimulai dari ayat 60 sampai ayat 82. Kita nggak usah banyak-banyak ya, satu ayat. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita dan bisa mengambil ibrah, hikmah dari peristiwa yang pernah dialami oleh Nabi Musa alaihissalam sebagai orang yang tidak pernah merasa puas dan cukup dengan ilmu,
serta kita terus-menerus berdoa kepada Allah, Rabbi zidni ilma. Mudah-mudahan Allah tambahkan kepada kita ilmu. Amin ya rabbal alamin. Mari bersama kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.